Indonesia pernah mencatatkan kelolosan ke Piala Dunia. Namun, itu terjadi sudah puluhan tahun yang lalu, tepatnya pada 1938 ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Kala itu, Hindia Belanda langsung tersingkir di fase gugur usai ditumbangkan oleh Hungaria dengan skor telak 6-0. Setelah menjadi negara yang diakui dan merdeka pada 1945 dengan nama Indonesia, kesempatan tersebut belum pernah terulang hingga kini. Tercatat, Indonesia sudah cukup sering ikut serta dalam kualifikasi Piala Dunia. Sudah 15 kali Indonesia mengikutinya. Pada edisi 1950 dan 1954, ketika itu Indonesia belum ikut serta dikarenakan masih dalam kondisi pasca kemerdekaan dan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari serangan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Partisipasi perdana timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia terjadi pada 1958. Namun, skuad Garuda mundur di babak kedua. Padahal di babak pertama, skuad Garuda mampu menumpaskan perlawanan Cina Taipei dan juga China. Timnas Indonesia memilih mengundurkan diri di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 akibat satu grup dengan timnas Israel. Timnas Indonesia meminta kepada FIFA untuk menggelar partai kontra Israel di tempat netral, sebab Indonesia tidak mengakui kedaulatan Israel. Akan tetapi, keinginan skuad Garuda itu ditolak oleh FIFA, dan timnas Indonesia terpaksa mengundurkan diri dari kualifikasi Piala Dunia. Pada 1962, Indonesia kembali mengundurkan diri dari kualifikasi Piala Dunia. Padahal, ketika itu di babak grup, Indonesia yang dijuluki macan Asia hanya akan berhadapan dengan Korea Selatan dan Jepang yang belum sehebat seperti sekarang. Sejumlah alasan politis mewarnai keputusan tersebut. Indonesia akhirnya lebih memilih fokus pada pelaksanaan Asian Games 1962 di Jakarta ketimbang ikut kualifikasi Piala Dunia. Setelah menarik diri pada edisi 1962, Indonesia kembali tak berpartisipasi pada kualifikasi Piala Dunia edisi 1966 dan 1970. Indonesia baru kembali berpartisipasi pada edisi 1974 dan seterusnya. Indonesia hampir sering berpartisipasi. Pada edisi 1974, Indonesia tergabung dalam zona B grup 2 kualifikasi Piala Dunia zona Asia dan Oseania bersama Irak, Australia, dan Selandia Baru. Indonesia finish di posisi ketiga dengan 4 poin, hanya 1 kali menang melawan Selandia Baru dan menelan 2 kali imbang serta 3 kali kekalahan. Indonesia gagal melaju ke babak selanjutnya. Kegagalan juga terjadi di kualifikasi tahun 1978, berada satu grup dengan Hong Kong, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Indonesia hanya bisa menang sekali kala bertemu Singapura, imbang menghadapi Malaysia, dan 2 laga sisa berakhir dengan kekalahan. Alhasil, Indonesia tak berhak melaju ke babak selanjutnya. Indonesia harus kembali gagal di awal babak kualifikasi tahun 1982. Bergabung di grup 1 zona Asia Oseania dengan Selandia Baru, Australia, Taiwan, dan Fiji. Indonesia hanya bisa finish di posisi ketiga klasemen akhir grup 1. Kala itu, Indonesia hanya mengumpulkan 6 angka hasil dari 2 kali meraih kemenangan, 2 kali imbang, dan menelan 4 kekalahan. Meski demikian, sederet kegagalan itu hampir berbuah manis pada kualifikasi Piala Dunia 1986. Yang menjadi pencapaian terbaik timnas Indonesia pada babak kualifikasi Piala Dunia sepanjang sejarah. Di awal babak, Indonesia berhasil melaju dengan mulus, berada di grup 3 zona B bersama dengan India, Thailand, dan Bangladesh. Pasukan Sinyo Alindo berhasil menjadi juara grup usai merangkuh 4 kemenangan dan 1 kali imbang. Sayangnya, ketika berhadapan dengan raksasa Korea Selatan di babak semifinal kualifikasi, Indonesia harus menyerah dengan agregat skor 1-6. Kalah 0-2 di Jakarta, Indonesia kemudian remuk dengan skor 1-4 kala melakoni laga tandang di Korea Selatan. Setelah itu, cerita kembali kepada plot awal ketika kegagalan demi kegagalan menghiasi. Di kualifikasi Piala Dunia 1990, Indonesia bahkan tersingkir sejak babak pertama. Bersaing dengan Korea Utara, Jepang, dan Hong Kong, timnas Indonesia gagal melaju karena harus puas berada di posisi ketiga usai hanya mendapatkan 1 kali kemenangan.
Kegagalan kembali dirasakan pada Piala Dunia 1994, berada di dalam grup C zona Asia bersama Korea Utara, Qatar, Singapura, dan Vietnam. Indonesia hanya berada di posisi keempat klasmen dengan meraih 1 kemenangan saja dan tak bisa lolos ke babak selanjutnya. Nasib serupa kembali juga terjadi di Piala Dunia 1998. Indonesia berada satu grup dengan Kamboja, Yaman, dan Uzbekistan di grup 5 zona Asia. Akibat hanya mendapatkan 1 kali kemenangan saat menghadapi Kamboja, 4 kali imbang, dan 1 kekalahan, Indonesia hanya harus puas finish di posisi ketiga di bawah Uzbekistan dan Yaman. Kisah yang sama kembali terulang di kualifikasi Piala Dunia 2002. Indonesia sempat tampil terengginas karena mengalahkan Kamboja dan Maladewa dalam 2 leg dengan skor telak. Akan tetapi, menghadapi China di 2 laga, Indonesia kalah dan harus puas berada di posisi kedua. Di kualifikasi Piala Dunia 2006, peruntungan Indonesia tak juga membaik. Bergabung dengan Arab Saudi, Turkmenistan, dan Sri Lanka, Indonesia hanya bisa finish di posisi ketiga klasmen grup 8 dengan raihan 2 kemenangan, 1 kali imbang, dan 3 kekalahan. Format kualifikasi kemudian berubah di Piala Dunia 2010 dan 2014. Namun, tak demikian dengan nasib Indonesia. Di kualifikasi Piala Dunia 2010, Indonesia berhasil lolos dari babak pertama setelah menang WO atas Guam. Di babak kedua, giliran Suriah yang menjadi lawan bagi timnas Indonesia. Namun, Indonesia harus menyerah di laga yang berlangsung dengan format kandang tandang. Indonesia dilibas 1-4 di kandang sendiri, dan pada leg kedua di Suriah, Indonesia dihajar 7-0. Total, Indonesia kalah dengan agregat sangat telak, 1-11. Begitu juga di kualifikasi Piala Dunia 2014. Kala itu, Indonesia yang tampil dari babak kedua mampu menang menghadapi Turkmenistan. Sempat imbang 1-1 di leg pertama, pasukan Garuda mampu menaklukkan Turkmenistan dengan skor 4-3 di GBK, dan Indonesia lolos dengan agregat akhir 5-4. Walau begitu, ketika menjejak babak ketiga dengan format grup bersama dengan Iran, Qatar, dan Bahrain yang tergabung di grup E, tampaknya lawan-lawan tersebut masih terlalu kuat bagi skuad asuhan Wim Bergen itu. Naas, dari 6 laga yang dimainkan oleh Indonesia, tak ada sama sekali poin yang mampu diraih. Bahkan salah satunya menjadi kekalahan terbesar yang menjadi aib sepak bola Indonesia, di mana kala itu Indonesia kalah telak di kandang Bahrain dengan skor sangat-sangat telak, 10-0. Nasib lebih tragis terjadi di kualifikasi Piala Dunia 2018. Timnas Indonesia tak bisa ikut serta lantaran sanksi dari FIFA akibat adanya intervensi dari pemerintah. Ketika itu, babak kualifikasi sudah dimulai sejak 2015 atau bertepatan dengan jatuhnya sanksi bagi PSSI. Pada edisi 2022, Indonesia kembali berpartisipasi di kualifikasi Piala Dunia usai bebas dari sanksi FIFA. Indonesia langsung masuk ke babak kedua kualifikasi dengan tergabung dalam grup bersama UEA, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Sayangnya, kiprah tim asuhan Simon McManamy tampil mengecewakan. Indonesia menelan total 7 kekalahan dan hanya meraih 1 hasil imbang kala tim ini telah diambil alih oleh Sintayong. Pada edisi 2026 kali ini, Indonesia akan mencoba kembali peruntungan mereka untuk meraih tiket ke Piala Dunia. Dengan format terbaru di mana Piala Dunia kali ini bakal diikuti 48 tim, otomatis kuota tim dari Asia bertambah menjadi 8+1. Ini menjadi kesempatan Indonesia tentunya. Namun, jalan terjal bakal sama beratnya karena lawan-lawan yang bakal dihadapi adalah tim-tim raksasa Asia. Indonesia telah melewati hadangan di babak kedua. Dan kali ini, skuad asuhan Sintayong akan menantang 17 negara lainnya untuk memperebutkan tiket yang tersedia bagi wakil Asia ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada.